suka nanya, itu perut suka sakit nih, jangan-jangan ada kistanya, ada Iya dok, miomnya betul, gitu betul, ya. betul. Oke, jadi yang pertama harus kita tahu, itu kita harus bedain nih si miom sama kista itu ya. Halo Sobat Hermina, balik lagi nih di podcast kita pada hari ini, Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Bersama saya Dr. Balkis sebagai host di episode kali ini. Tapi tenang aja nih, aku nggak sendirian nih. Kali ini saya bersama narasumber yang kece banget. Kenalin nih Dr. Yohanes Satria, spesialis obstetri ginekologi. Halo dok. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Lalu gimana dok kabarnya dok? Aman, sehat. Oke. Hari ini kita semangat banget nih dok ya. Ya. Karena kita mau bahas tentang topik yang seringkali bikin cewek-cewek bingung nih dok. Yaitu tentang miom versus kista. Apa sih bedanya dan kapan nih dok kita harus ke dokter? Sering banget ya jadi pertanyaan gitu. Bahkan untuk orang-orang yang belum menikah, yang belum terlalu aware sama masalah kandungannya juga suka nanya, itu perut suka sakit nih, jangan-jangan ada kistanya, ada miomnya dok, gitu ya. betul. Oke, jadi yang pertama harus kita tahu, itu kita harus bedain nih si miom sama kista itu ya. Dari letaknya aja udah beda gitu. Jadi sebenarnya miom dan kista ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Miom itu dari miometrium, yaitu otot rahim. Jadi pasti lokasinya di rahim, ya, nggak ada tempat lain tuh. Oke. Nah, kalau kista itu ada di jaringan penyokong rahimnya. Jadi kan rahim itu di tengah. Samping-sampingnya ada saluran telurnya, sampingnya lagi ada indung telurnya. Nah, kista itu adalah semacam kantong berisi cairan yang berasal dari indung telur, gitu. Jadi bukan dari rahim. Jadi lokasinya pun udah berbeda. Oke, gitu. dari segi lokasi ini udah beda nih dok ya. Oke. Ada lagi nggak dok perbedaan utamanya nih dok dari keduanya? Perbedaan utamanya juga pasti keluhan yang dirasakan akan berbeda ya. Miom aja dari lokasi dan ukurannya tuh bisa sangat berbeda keluhannya. Apalagi dengan kista gitu. Baik keluhannya yang dirasakan tuh nyeri atau misalnya perut yang membesar itu sangat bervariasi. Bahkan nggak ada gejalanya, ketemu nggak sengaja di USG pas lagi medical check up tuh juga bisa. Oh gitu dok. Jadi kalau dari segi gejalanya nih dok, kita bisa nggak sih membedakan, oh ini gejala miom, oh ini gejala kista gitu dok? Oke, kalau dari miom sebenarnya bisa. Itu miom gejalanya tergantung dari dia lokasinya ada di mana. Oke, yang pertama lokasinya nih Sobat Hermina. Ya, semakin dia mendekati ke bagian dalam rahim, itu keluhannya semakin ke arah perdarahan. Oke. Jadi Sobat Hermina harus tahu nih pola menstruasi masing-masing. Mensnya, siklusnya gimana, jumlah darahnya gimana, Durasinya juga durasinya. dok ya? Iya, kalau merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan mensnya, misalnya, kok tiba-tiba jadi banyak banget ya mensnya gitu, atau lama mensnya, atau bahkan mungkin ada perdarahan di luar mens, pokoknya yang beda deh dari mens biasanya. Nah itu kemungkinan ada miom tuh di dalam rahimnya. Oke dok. Nah, kalau misalnya miomnya itu lokasinya lebih ke arah luar dinding rahim, itu gejala yang dirasakan lebih ke pembesaran. Ya. Organ panggul kan segitu-segitu aja ya, Iya, dok, ruangannya gitu. Jadi kalau ketika dia ada barang baru nih, benda asing masuk, dia kan desak kan sekitarnya. Nah itu yang dirasain. Jadi misalnya kok agak sakit ya area panggulnya, atau kalau misalnya sudah semakin besar, kelihatan di perut nanti kok perutnya agak besar ya, keras. Nah, lebih besar gitu ya, dok, lebih ke arah pembesaran. Nah kalau kista itu lebih susah nih kita deteksinya memang, karena pertama ya tadi, kalau dia masih kecil bisa aja nggak kerasa apa-apa gitu, belum tentu mensnya sakit, belum tentu ada benjolan, bisa aja nggak rasa apa-apa, lagi jadwal medical check up USG ada kistanya nih, gitu, sering banget kayak gitu. Nah tapi kalau yang bisa dirasain, pertama sih kita hubungin lagi sama mens ya, karena kan perempuan paling familiar sama mens ya. Harus diperhatiin tuh mensnya gimana. Kalau misalnya mensnya dirasa kok sakit banget ya sampai ganggu aktivitas, mungkin itu juga salah satu gejala kista. Atau siklus mens yang tidak teratur, itu bisa juga merupakan salah satu gejala adanya kista gitu. Jadi ada gangguan hormonal, itu kita bisa lihat nih ada masalah di kistanya atau tidak. Oke, berarti di keduanya ini mengganggu proses siklus menstruasi dok ya? Iya, betul. Kalau gitu berpengaruh nggak nih dok sama kesuburan wanita dok?
Iya, tentu saja berpengaruh ya. Tapi ya balik lagi tadi ke lokasi, ukuran, sama ya itu seberapa ganggu sih dia ke siklus normalnya perempuan itu. Oke, Gitu. Dok. Oke. Nah, kalau tadi dokter bilang kan dua-duanya ini dok punya gejala seperti nyeri saat menstruasi ya dok ya. Tapi kan seperti yang kita tahu nih dan dirasakan juga sama sahabat Hermina, kalau perempuan menstruasi kan pasti sakit dok gitu ya. Banyak beberapa yang pasti mengeluhkan sakit. Nah, jadi kapan nih dok kita bisa aware kalau oh sakitnya nih jangan-jangan ke arah miom atau ke arah kista dok? Ya, sebenarnya itu ya. Ini yang selalu menjadi masalah di rumah sakit di mana kalau misalnya kita menghubungkan dengan nyeri menstruasi, itu kita bicara dengan yang namanya endometriosis. Nah, itu sayangnya nih, keterlambatan diagnosis menuju endometriosis itu sangat panjang gitu, bahkan bisa mencapai 7 tahun. Karena perempuan itu terlalu menyepelekan nyeri haidnya. Rasa nyerinya itu dok iya, ya? menganggap, oh biasalah, haid itu pasti nyeri gitu. Nah, alangkah baiknya, karena kita udah tahu nih, bahkan udah ada penelitiannya juga, bahwa itu sering terlambat diagnosis, takutnya ketemunya udah keburu parah. Jadi, kalau ngerasa mens yang dirasa nyerinya tuh ganggu aktivitas gitu ya, sampai dirasa harus minum obat apalagi. Nah, itu baiknya sih segera periksa aja. Oke, inget ya sahabat Hermina ya, jadi kalau lagi mens tapi mengganggu kerja, ganggu sekolah gitu ya dok ya, ganggu Sampai aktivitas harus minum sehari-hari, obat, gitu. oke, sampai harus minum obat, sudah harus dilakukan medical check up segera Ya, dok ya. betul, baiknya diperiksa aja. Oke, nah dok kalau gitu, kalau kita nih udah tahu nih seseorang kena miom atau kista, apakah jalan satu-satunya hanya operasi dok? Oh enggak, tentu saja tidak ya. Kembali lagi, saya selalu mengulang-ulang, itu kembali lagi ke keluhan. Keluhan itu berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi, ukuran. Nah, itu makanya semua harus diperiksa, nggak bisa dari kira-kira dan nggak bisa penilaian sendiri, harus diskusi sama dokternya gitu. Karena ya tadi banyak yang ketemunya nggak sengaja lagi medical check up gitu. Kalau misalnya dia nggak bikin masalah, entah itu masalah dari siklus mens atau apapun, atau nyeri atau pembesaran perut itu nggak ada, ya udah nggak usah diutak-atik. Oke. Kita observasi berkala aja. Nah itu bisa hilang sendiri nggak nih dok? Banyak nih pertanyaan dari sahabat Hermina dok. Kalau sampai hilang sendiri sih enggak ya sebenarnya, tapi kita paling nggak bisa menekan pertumbuhannya, baik dari ukurannya ataupun dari keluhannya itu bisa kita kontrol. Oke, gitu ya Sobat Hermina ya. Jadi kira-kira gimana nih dok? Pemeriksaan awal apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya miom atau kista nih dok? Ya, jadi pertama harus sadar banget, harus ngerti banget pola mens itu kayak apa. Masing-masing perempuan tuh harus tahu. Nggak bisa bandingin, oh teman saya begini, teman saya begitu, gitu tuh nggak bisa. Karena personal dok ya, Iya, siklus menstruasi siklus itu beda-beda. Harus dicatat tanggalnya. Ketika keluar dari siklus atau ada keluhan yang berhubungan sama mens, jadi kita tahu, oh normalnya biasa saya begini nih, Nah kok itu sekarang dok, beda ya. yang suka lupa tuh itu dok, Nah, kita catat tanggalnya. Harus tahu itu. Oke. Dan selain tanggalnya sama karakteristiknya kayak apa, berapa hari, berapa banyak pembalut gitu. Jadi harus ngerti banget. Ketika kita tahu ada yang berubah dari kebiasaan, langsung periksa. Langsung segera periksa Iya, gitu dok ya. Betul. Oke, nah kalau periksa bisa ke dokter? Bisa dong. Oke. Ya, kita dapat kandungan. Boleh nih ya sahabat Hermina ya, di mana dok? Ya, jadi kalau mau konsultasi atau pemeriksaan bisa ketemu dengan saya, Dr. Satria, spesialis obstetrik ginekologi atau spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Menarik banget ya sahabat Hermina ya, jadi tahu nih sekarang bedanya miom apa, gejalanya seperti apa, bedanya dengan kista bagaimana, dan kapan sih kita harus aware dan harus periksa ke dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Nggak kerasa nih dok ya, diskusi kita seru banget sampai udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Hermina. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan nih untuk perempuan-perempuan yang nonton podcast kita hari ini dok? Oke, jadi pesannya adalah buat semua perempuan nih, hidup kalian itu nggak hanya dimulai pada saat hamil ya. Sebelum sibuk ngurusin sesuatu yang baru, kehamilan itu harus paham dulu sama diri sendiri masing-masing. Yang pertama adalah harus tahu organ reproduksinya dan bagaimana kerjanya. Jadi harus paham banget sama siklus menstruasi masing-masing. Kalau para perempuan ini bisa mengenal siklus menstruasi dengan baik, pasti kalau ada kelainan bisa terdeteksi lebih cepat. Intinya sih gitu aja. Ya. Oke, terima kasih dokter. sama. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Hermina di obrolan seru varian edukasi edisi lainnya. Dadah!